Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pailan Alexander Wibowo, non NRP 5026211098. Kali ini saya akan menjelaskan progres saya pada laporan TS untuk data lakehouse. Di sini proses bisnis yang saya ambil adalah proses bisnis penjualan, di mana penjualan ini diambil dari data Adventure Work 2016, di mana proses penjualan pada Adventure Work ini adalah yang pertama, pelanggan itu mengajukan pesanan untuk produk atau layanan melalui saluran seperti penjualan online atau langsung. Kemudian ketika penjualan diterima, maka stok produk akan dicek terlebih dahulu, dan kemudian pesanan akan dibuat dalam sistem dengan detail yang lengkap. Kemudian setelah itu pelanggan akan diminta untuk melakukan pembayaran sesuai metode yang mereka pilih, dan setelah itu juga mereka akan dimintai untuk membayar dari apa yang mereka beli. Kemudian pesanan diproses untuk dikirim dan pelanggan menerima konfirmasi pengiriman. Setelah itu faktur akan muncul setelah proses pembayaran diverifikasi. Yang kedua ada proses business purchase atau pembelian. Nah, di database Adventure Work 2016 ini, tim produksi atau departemen yang memerlukan bahan baku akan mengajukan pesanan pembelian kepada pemasok. Nanti hubungannya dengan vendor. Kemudian stok bahan baku yang tersedia diperiksa dalam sistem, dan jika memadai, pesanan pembelian akan diproses. Nah, setelah pesanan nanti tiba dan bahan baku sudah diterima, diverifikasi, maka data akan dicatat dalam sistem. Kemudian pembayaran kepada pemasok sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Nah, dari skema OLTP Adventure Work, saya sudah merangkum menjadi 6 skema, yaitu yang pertama ada sales, yang kedua ada purchasing, yang ketiga ada person, production, human resource, dan DPO atau database owner. Nah, ini adalah urutan proses bisnisnya. Dilihat dari sudut pandang tabelnya, yaitu ada sales order header dan juga sales order detail untuk penerimaan pesanan. Yang kedua ada pengelolaan pelanggan, pengelolaan produk, penjualan, pembayaran, hingga pengiriman. Kemudian untuk pembelian atau purchasing ada produk, pengelolaan pemasok, vendor, pengelolaan produk, pengelolaan penerimaan barang, pembayaran, hingga metode pengiriman. Nah, kemudian ada mendeklarasikan granularitas. Jadi granularitas ini adalah tingkat kedetailan atau sejauh mana data dalam basis data dibagi atau dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Ini berkaitan dengan cara data disimpan atau dikelola dan diakses dalam database. Ada 3 macam granularitas, yaitu granularitas tabel, ada granularitas atribut, dan yang terakhir ada granularitas transaksi. Nah, dari sini saya sudah membuat hasil dari granularitas untuk proses penjualan, bisa dilihat seperti ini, dan juga untuk pembelian atau purchasing. Nah, yang nantinya akan ada hubungannya dengan granularitas transaksi karena berhubungan dengan proses transaksi. Kemudian ada menentukan dimensi. Nah, untuk penentuan dimensi ini, cara untuk menentukan tabel dimensi maupun fakta, yang pertama ada mengidentifikasi tujuannya, kemudian ada mengidentifikasi data sumbernya, yaitu ini dari Adventure Work 2016, kemudian ada identifikasi fakta, kemudian menentukan hierarki, dan yang terakhir itu mendefinisikan atribut, hubungan, dan menguji dari tabel-tabel yang sudah dibuat. Berikut adalah tabel yang saya buat. Ada penjualan, yaitu dimensi tabelnya ada
date atau tanggal, ada produk, ada tabel customer, ada store, employee, dan sales. Kemudian yang di purchase ada table date atau tanggal, ada produk, table vendor, employee, purchase, dan ship method atau metode pengiriman. Untuk tabel faktanya sendiri, sebagian atributnya diisi oleh foreign key dari tabel dimension, ada ID-nya. Ini untuk fact table, dan juga untuk purchase-nya juga mirip seperti fact table-nya sales, cuman ini agak berbeda di bagian ship date dan juga unit price. Dan berikut setelah divisualisasikan menjadi RDBMS, ini saya membuatnya melalui MySQL. Sekian, terima kasih.